Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di kanal kelas online. Kali ini kita akan belajar pemrograman web dasar. Nah, buat teman-teman yang sudah belajar, yang sudah memahami ya pemrograman web dasar ini, silahkan tinggalkan aja video saya sekarang juga. Dan buat teman-teman pemula yang pengen belajar tentang pemrograman dasar, kita lanjutkan saja dan jangan di skip karena ini sangat bermanfaat banget buat kalian. Dan kalau misalkan di skip ya, nanti takutnya kalian ketinggalan ya teman-teman, seperti itu, dan tidak memahami nanti isi dari materinya. Nah, buat teman-teman yang belum follow Instagram saya, silahkan follow Instagram saya kelas.online ya. Teman-teman juga bisa traktir saya ya, traktir channel ya, itu ada linknya di deskripsi. Oke, siapkan telinga, fokus ke mata, dan konsentrasi. Oke sobat online, kali ini kita sudah masuk di bab 1, yaitu bab 1 itu mengenal pemrograman web ya. Nah, di bab 1 ini ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada apa itu pemrograman web, jenis-jenis aplikasi, syarat belajar pemrograman web apa aja, terus roadmap pemrograman web dasar itu gimana, dan alat dan bahannya juga apa aja, lalu persiapan awalnya bagaimana, dan ekstensi dari Visual Studio Code itu apa, lalu struktur kode HTML itu seperti apa, dan kita akan tutup. Oke, kita lanjut ke halaman ketiga, yaitu apa itu pemrograman web. Jadi pemrograman web itu adalah proses membuat, merancang, dan memberi perintah pada komputer agar sebuah halaman web dapat tampil, berjalan, dan berinteraksi sesuai dengan keinginan kita. Jika aplikasi biasanya itu harus diunduh dan diinstal terlebih dahulu. Nah, untuk aplikasi web ini tidak perlu diunduh atau tidak perlu diinstal terlebih dahulu. Tinggal kalian ketik aja di web browser ya, misalkan YouTube. Nah, itu langsung menampilkan. Jadi kita nggak perlu mengunduh dulu yang namanya YouTube ya. Seperti itu ya untuk pemrograman web gambarannya. Lalu apa sih fungsinya? Fungsi web itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Fungsi web itu yang pertama itu di bidang media informasi dan edukasi. Fungsinya itu menyajikan pengetahuan, berita, atau dokumentasi agar bisa dibaca oleh siapa saja. Contohnya apa saja? Contohnya ya, misalkan Wikipedia, portal berita kayak detik.com ya, atau kompas.com dan lainnya. Terus pemrograman web juga itu media komunikasi dan sosial. Contohnya apa? Kayak misalkan Facebook atau X Twitter ya. Lalu ada sarana transaksi dan bisnis juga. Salah satu contohnya Tokopedia, Shopee, Amazon, dan lain sebagainya. Web hiburan dan media interaktif juga ada ya. Salah satu contohnya YouTube, Netflix, Spotify, dan game yang berbasis browser ya, ada juga. Dan web untuk aplikasi kerja atau alat produktivitas juga ada. Salah satu contohnya yaitu Google Doc atau Canva, Figma, dan lain sebagainya. Lalu kita lanjut ke halaman yang keempat, yaitu jenis-jenis aplikasi. Nah, ini untuk jenis-jenis aplikasi, ini menurut versi saya itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada aplikasi desktop, aplikasi mobile, aplikasi web. Aplikasi desktop itu apa sih? Aplikasi desktop itu dirancang khusus untuk dijalankan pada sistem operasi komputer atau laptop ya, seperti Windows 7, Windows 8, Windows 10, 11 ya, atau Mac OS, Linux ya. Nah, salah satu contohnya dari aplikasi desktop itu yaitu ada Microsoft Word, ada Microsoft PowerPoint, ada Visual Studio Code, ada Adobe Photoshop ya, seperti itu. Jadi untuk aplikasi desktop ini itu harus diunduh terlebih dahulu atau di-download ya, lalu diinstal di laptop atau di komputer kalian ya. Nah, untuk aplikasi mobile itu aplikasi yang dirancang khusus untuk dijalankan di sistem operasi smartphone atau ponsel ataupun tablet ya, seperti Android atau iOS ya. Nah, salah satu contohnya ada WhatsApp, ada Gojek, ada Mobile Legend. Ya, coba kalian bayangkan aja, apakah Mobile Legend ini bisa diinstal di aplikasi desktop? Apakah Mobile Legend ini bisa diinstal di komputer atau laptop?
jelas itu tidak bisa dioperasikan kecuali kalian memakai emulator ya. Terus yang ketiga ada aplikasi berbasis web. Nah, aplikasi web ini berjalan di dalam browser seperti Google Chrome, Firefox, atau Microsoft Edge, atau Opera Mini, dan lain sebagainya. Anda tidak perlu mengunduh atau menginstal file aplikasi ini ke dalam perangkat ya. Jadi nggak perlu download dulu terus diinstal di komputer atau di laptop kalian. Jadi aplikasi web ini bisa diakses di komputer atau di ponsel kalian juga ya. Mau di ponsel, mau di komputer itu bisa diakses dengan cara mengetik link webnya ya. Misalkan contohnya YouTube ya. Nah, kalian bisa ketik tuh di browser, nanti ada ya web YouTube. Nah, ini salah satu contoh aplikasi-aplikasinya ya. Ada ChatGPT, ada Gemini ya. Ada misalkan web company profile atau web undangan digital atau misalkan web pendaftaran online siswa ya. Banyak ya. Terus selanjutnya di halaman yang kelima, apa saja syarat belajar pemrograman web? Ini sangat penting sekali teman-teman ya. Ini harus kalian cermati dan kalian pahami dan diserap. Yang pertama, komputer dasar ya. Jadi syarat untuk belajar pemrograman web dasar itu yang pertama, kalian harus memahami bagaimana cara mengoperasikan komputer, seperti misalkan membuat folder, memahami partisi kayak local disk C, local disk D, dan lain sebagainya ya. Dan cara menyimpan file, copy paste, lalu instalasi aplikasi, dan yang paling penting adalah memahami struktur folder di dalam sebuah komputer atau laptop ya. Nah, buat yang belum memahami komputer dasar, kalian stop aja dulu sampai di sini karena soalnya nanti bakal pusing ya dan bakal ketinggalan. Jadi mendingan pahami dulu komputer dasar. Nah, linknya ada di deskripsi ya. Kalian boleh cek. Yang kedua, niatkan belajar yang tinggi ya. Nah, niatkan dengan bulat di hati kalian dan memiliki prinsip lebih baik belajar 30 menit setiap hari daripada belajar 8 jam sekaligus tapi hanya seminggu sekali ya. Jadi mendingan retensinya itu lebih sering ya. Jadi setiap hari itu 30 menit ya daripada belajarnya seminggu sekali tapi 8 jam. Itu ruwet banget ya teman-teman. Nah, terus yang ketiga, problem solving dan mau membaca. Ini sangat penting sekali dalam pemrograman web dasar buat kalian pemula ya. Jadi dalam coding itu, error atau salah ketik atau typo ya, itu adalah hal yang lumrah ya, hal yang pasti terjadi. Dan hasilnya apa? Hasilnya pasti error ya teman-teman, seperti itu. Jadi syarat terpenting bagi pemula itu adalah mau membaca ya, mau membaca codingnya dan mau membaca pesan error ya, dan tidak takut untuk mencari solusinya entah itu di Google atau di chat AI seperti Gemini atau ChatGPT atau DeepSeek dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu dalam belajar coding itu kalian harus sabar sekaligus harus ngulik ya teman-teman. Jadi harus benar-benar sabar dan jangan sedikit-sedikit merengek dan menanyakannya kepada teman ya, atau misalkan guru atau misalkan siapa itu ya. Jadi coba dulu deh sama kalian ulik sendiri dan kembangkan dengan logika kreativitas kalian. Jangan takut gitu ya. Di halaman selanjutnya, halaman 6, kita akan memahami roadmap web dasar itu seperti apa. Jadi roadmap menurut versi kelas online itu ada, kita akan belajar dulu memahami dulu HTML ya. Jadi apa itu HTML? HTML itu Hypertext Markup Language ya. HTML itu sebuah kerangka kode ya atau kerangka coding ya untuk nantinya diterapkan CSS dan PHP ya. Nanti kita belajar sedikit demi sedikit ya. Jadi HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Setelah kita memahami dan belajar tentang HTML ini, kita akan belajar yang namanya CSS atau Cascading Style Sheet ya teman-teman. Nah, Cascading Style Sheet ini atau CSS ini itu ada yang namanya mempermudah kodenya ya teman-teman, yaitu Bootstrap ya. Nah, Bootstrap itu memiliki kode-kode dokumentasi di cloud ya. Jadi kalian tidak perlu ribet-ribet
CSS yang ngetik beribu-ribu kode ya. Nah, nggak perlu, itu sudah ada di Bootstrap. Kalian bisa menggunakan cloud atau bisa mendownload Bootstrap-nya ya. Lalu kalian menerapkannya di HTML seperti itu. Ada juga Font Awesome. Nah, Font Awesome itu untuk mengindahkan font di web kalian ataupun menggunakan icon ya. Misalkan ada tombol login. Nah, tombol login itu memakai icon panah misalkan ya, seperti itu. Itu menggunakan Font Awesome ya. Itu kode juga sama ya, bukan gambar ya, nanti di text editornya. Lalu setelah kalian memahami HTML, CSS, Bootstrap, dan Font Awesome ini, nanti kita akan belajar yang namanya JavaScript. Nah, JavaScript itu untuk memvisualkan atau untuk memvisualkan agar agar web kalian itu seperti berinteraksi dengan kalian. Ketika diklik itu ada muncul, misalkan ada muncul balon atau muncul apa gitu ya. Nah, setelah memahami JavaScript ini, mungkin JavaScript itu sedikit ya kita bahas yang pentingnya aja gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah nih HTML, CSS, JavaScript, kita langsung belajar PHP itu ya. PHP itu logika ya teman-teman. Jadi analoginya seperti ini nih. Nah, analoginya versi dari kelas online itu analoginya seperti manusia gitu ya. Biasanya di kuliahan atau di lingkungan belajar siswa itu analoginya ke gedung ya, itu sulit ya. Kompleks atau rumit ya untuk menganalogikan pemrograman web dasar. Jadi saya mengambilnya itu dari manusia ya. Di sini ada HTML. HTML kalau misalkan kita contohkan kepada manusia itu adalah daging dan kerangkanya ya. Jadi kerangka ya, kerangkanya dan dagingnya itu HTML disebutnya ya. Nah, untuk kerangka dan daging ini gitu ya, supaya kelihatannya nggak serem gitu ya, lebih bagus dan fashionable, itu kita tambahkan aksesoris atau baju ya, celana, sepatu ya, kacamata dan lain-lain, rambut dan lain-lain. Itu anggap saja CSS atau Bootstrap ya, atau Font Awesome. Jadi itu memperindah ya, mempercantik secara visual gitu ya. Jadi lebih rapih kelihatannya seperti itu. Itu menggunakan CSS ya. Lalu ada yang namanya JavaScript. Nah, JavaScript itu kayak misalkan saraf ya, saraf di tubuh gitu ya, yang menggerakkan tangan, yang menggerakkan kaki gitu ya, menggerakkan mata ya, menggerakkan kelopak mata seperti itu adalah saraf atau JavaScript-nya ya, menggerakkan badan secara visual gitu ya. Lalu ada yang namanya PHP. Nah, PHP itu otaknya daripada manusia ini ya, otaknya. Jadi menjalankan logika. Kita mau jalan kemana nih? Misalkan kita mau jalan ke Condet ya, atau misalkan kita mau jalan ke Monas ya. Nah, itu menggunakan otak atau logika yang disebut dengan PHP-nya ya. Jadi ini satu kesatuan ya teman-teman, satu kesatuan, nggak boleh ditinggalin. Jadi PHP-nya itu bahasa pemrograman. Sebenarnya bahasa pemrograman itu banyak. Selain PHP itu ada Python, ada Ruby, dan banyak lagi ya. Tapi saya menggunakan PHP ini supaya lebih mudah gitu ya untuk belajarnya ya teman-teman. PHP itu singkatan dari Preprocessor Hypertext ya. Itu. Jadi, nah kalau misalkan kita implementasikan kepada program ya, nah seperti ini ya. HTML itu nanti hasilnya ya, kode HTML itu nanti hasilnya di browser kayak gini nih. Jelek kan? Kerangkanya cuma tulisan-tulisan doang kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sudah menambahkan CSS atau Bootstrap dan Font Awesome, itu hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Ada kolomnya yang rapi ya, kolom rapi, dan ada warnanya juga ya. Nah, fontnya rapi gitu ya. Bukan Times New Roman kayak gini gitu ya. Nah, itu menggunakan Font Awesome. Nanti kelihatannya seperti ini nih kalau udah CSS ya. Nah, terus kalau misalkan udah ada PHP-nya dan JavaScript-nya, nah ini PHP-nya fungsinya seperti ini. Kalau misalkan kita memasukkan username atau email ya, misalkan kelasonline@komputer.com. Nah, nanti PHP itu akan berpikir apakah ada username dengan nama kelas online atau apakah ada username dengan nama kelas online dengan password seperti ini. Misalkan, kalau misalkan nggak ada, ya tidak bisa login. Kalau misalkan ada, maka bisa login. Nah, nanti ketika login ada visualnya seperti ini nih.
ya, nanti loading, memproses masuk ya 55%. Nah, itu menggunakan visualisasi dengan JavaScript. Seperti itu ya, teman-teman. Lanjut lagi di halaman 8, ini ada alat dan bahan. Nah, ini penting teman-teman ya. Untuk alat itu yang pertama ada spek komputer atau laptop. Nah, kalian sebagai pemula yang pengen belajar, jadi gak usah memiliki pikiran misalkan seperti males laptop gue kentang misalkan ya. Jangan berpikir seperti itu ya. Karena laptop kentang pun masih bisa belajar pemrograman web dasar. Itu masih bisa ya, teman-teman. Coba kita lihat di sini ya. Di sini ada spesifikasi minimal dan spesifikasi rekomendasi. Yang ini spesifikasi yang cukup ya, atau minimal, yang ini nyaman ya. Jadi komponennya itu ada prosesor, RAM, penyimpanan, dan sistem operasi. Untuk prosesornya di spesifikasi minimal itu bisa Intel Celeron atau AMD series ataupun Intel Core i3 Gen 4 ya. Dan RAM-nya bisa 4 GB juga. Atau penyimpanannya hard disk 256. Itu masih bisa juga. Dan Windows-nya mau Windows 8 atau 10 atau kalian menggunakan OS Linux atau macOS itu masih bisa juga ya, teman-teman. Jadi gak ada alasan buat kalian kalau misalkan laptopnya atau komputernya itu jelek ya, atau misalkan kentang, itu masih bisa dicoba dulu ya, teman-teman. Nah, ini spesifikasi rekomendasinya yang lebih nyaman dipakai. Ada Intel Core i3 atau i5 Gen 10 ya, atau Gen 11, dan selanjutnya itu masih bisa, dan bukan masih bisa, lebih enak sih sebenarnya, lebih cepat gitu ya. Terus ada AMD Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen berapapun itu bisa ya. Dan RAM-nya 8 GB ya. Penyimpanannya sudah SSD atau solid state drive 256 GB. Itu sangat disarankan. Lebih enak ya. Lebih cepat gitu ya. Terus sistem operasinya bisa menggunakan Windows 10 atau Windows 11 64 bit, atau kalian menggunakan OS Linux dan macOS juga lebih enak ya, seperti itu. Terus selanjutnya di halaman 8 itu yang kedua ya, alatnya ada aplikasi Visual Studio Code. Apa itu aplikasi Visual Studio Code? Aplikasi Visual Studio Code atau biasanya disebut VSC atau disebut VS Code ya, itu adalah aplikasi text editor. Nah, aplikasi ini adalah alat kalian untuk membuat codingnya ya, nanti di aplikasi ini ya. Sebenarnya banyak sih aplikasi text editor selain Visual Studio Code. Ada juga aplikasi Sublime Text, terus ada juga Notepad++ dan lain sebagainya. Tapi saya sarankan itu lebih nyaman menggunakan Visual Studio Code ya. Terus yang ketiga ada ekstensi Visual Studio Code. Apa itu ekstensi? Ya, ekstensi itu adalah aplikasi tambahan ya untuk memudahkan kalian ketika kalian nanti ngoding gitu ya. Saran dari saya itu ada beberapa ekstensi Visual Studio Code untuk memudahkan kalian ngoding. Yang pertama ada Open in Browser, atau ada juga Auto Rename, ada juga Prettier ya. Ya, seperti itu ya. Nanti kita akan belajar nih cara installnya, install Visual Studio Code, install ekstensi Visual Studio Code-nya kayak gimana. Terus yang keempat ada browser. Nah, browser ini terserah kalian menggunakan browser apa yang menurut kalian nyaman ya. Kalau di sini saya menggunakan Google Chrome aja gitu ya. Terus bahannya apa aja nih untuk kita belajar pemrograman web dasar? Yang pertama ada HTML, jelas itu HTML sangat-sangat penting ya. Yang kedua ada CSS, dan yang ketiga Chat AI. Segitu aja dulu ya, teman-teman ya. Nah, fungsinya Chat AI itu nanti kalau misalkan kalian error ya, kalian misalkan salah ya, udah bingung, udah pusing gitu, silahkan tanyakan ke Chat AI. Boleh menggunakan ChatGPT, Gemini, DeepSeek, dan lain-lain. Terus persiapan awalnya apa saja nih? Persiapan awalnya yaitu download Visual Studio Code ya. Linknya ada di deskripsi ya, teman-teman. Nah, yang kedua install Visual Studio Code. Yang ketiga install ekstensi Visual Studio Code. Nah, untuk install ekstensi Visual Studio Code nanti saya bikin kontennya ya. Karena ini mungkin di luar tema, dan lumayan cukup lama ya untuk durasi dari konten saya yang sekarang ini ya gitu. Jadi untuk sekarang
kita pahami ya bagaimana struktur kode HTML. Jadi apa itu struktur kode HTML? Struktur kode HTML itu adalah susunan dasar atau kerangka wajib ya, kerangka wajib teman-teman yang membentuk sebuah dokumen HTML agar dapat dibaca dan diterjemahkan dengan benar oleh browser seperti Google Chrome, Firefox dan lain-lain. Nah, ini struktur HTML-nya seperti ini ya. Di sini tertulis doctype HTML. Nanti ini saya jelaskan di video selanjutnya ya. Yang penting kalian sudah memiliki gambaran bahwa kode HTML itu strukturnya seperti ini. Jadi untuk install Visual Studio Code-nya kita download aja ya. Download Visual Studio Code kayak gini ya. Nah, ini ada ya linknya kode.visualstudio.com. Klik aja di sini, lalu kita tunggu ya sampai maghrib. Internetnya lelet ya. Nah, di sini ada aplikasi Visual Studio Code untuk Windows, untuk Linux, untuk macOS. Nah, kita pilih aja. Kalau misalkan sistem operasi kalian menggunakan Windows, klik aja untuk Windows. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, nanti muncul seperti ini ya. Karena saya di sini menggunakan Internet Download Manager, jadi muncul jendela IDM seperti ini ya. Bukan KDM ya, tapi IDM ya teman-teman. Nah, buat kalian yang nggak pakai IDM, nanti munculnya di sini ya. Itu start download aja. Oke, kita tunggu di sini sampai tahun 2028 ya, sampai Indonesia Emas. Oke teman-teman, kayaknya sudah selesai kita mendownloadnya ya. Kalau misalkan sudah selesai mendownloadnya seperti ini ya, atau misalkan kalian di sini sudah terlihat down ya, di sini down DONE ya. Nah, kita cek aja ke di sini ya supaya kalian nggak pusing gitu ya. Ikutin aja saya. Kalian buka download di sini, lalu kalian buka program. Nah, ada Visual Studio Code user setup ya. Nah, seperti ini. Kalian klik aja dulu ya, klik aja, terus klik kanan, terus kalian run as administrator. Lalu kalian klik yes aja ya, seperti itu. Kalau misalkan muncul seperti ini ya, setup kayak gini, ini oke aja ya. Oke. Lalu kita I accept the agreement ya, seperti itu. Lalu next. Lalu kita akan menyimpan di folder yang mana? Nah, ini yang maksud saya struktur folder ya teman-teman. Kita akan menyimpan atau menginstal Visual Studio Code ini di mana ya? Kalau misalkan saya itu biasanya saya menyimpan ya di local disk C ya, local disk C, lalu program file. Oke ya, di sana aja ya. Lalu kita next. Next juga, ini register kode, ini next juga ya, apa-apa ini install. Nah gitu aja teman-teman, ini tinggal next lalu install. Kita tunggu aja ya proses instalasi ini sampai Indonesia Emas. Nah teman-teman, ternyata ini sangat cepat sekali ya untuk menginstal Microsoft Visual Studio Code ini, karena Visual Studio Code ini lebih ringan kayaknya ya. Aplikasinya sangat ringan sekali ya teman-teman. Jadi di laptop kentang, di laptop seperti apa juga kayaknya masih bisa diinstal Visual Studio Code ini. Oke, setelah seperti ini kita tunggu ya tombol finish. Oke, ini udah ada ya. Ini langsung launch Visual Studio Code. Nah, kalau misalkan ini tercentang launch ya, ini langsung buka. Jadi ketik finish itu langsung muncul. Nah, tampilannya kalau misalkan kalian belum pernah ngoding, itu tampilannya seperti ini ya. Release Note 1.135.0. Ini nggak tahu apa ya. Ini close aja ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian ingin membuat project, itu nanti klik file, new text file, terus kalian select file type or enter file name misalkan ya. Nah, ini klik apa aja ya, seperti ini gitu ya untuk memulai codingnya. Terus ada hal spesial buat kalian, soal latihan ya teman-teman ya, dari 1 sampai 10. Nah, buat kalian yang pengen ngerjain soal ini ya, ini lumayan buat catatan di buku kalian atau catatan buat kalian menghafal ya gitu ya. Soalnya begini ya teman-teman, kalau misalkan kalian sekarang mendengarkan saya menjelaskan materi-materi tadi tanpa kalian catat ya, itu kayaknya kurang untuk diingat ya. Tapi kalau misalkan kalian mendengar dan mencatat, itu akan memudahkan kalian untuk mengingat ya dari materi-materi yang sudah saya sampaikan. Jadi silakan kalian kerjakan, mau kalian kerjakan di kolom komentar ya, jawabannya itu lebih bagus. Nah, untuk selanjutnya di konten saya selanjutnya di part 2 nanti ya, ini saya akan membahas tentang instalasi
ekstensi Visual Studio Code. Sampai di sini dulu, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya, dan follow juga Instagram saya kelas.online, TikToknya juga, subscribe juga ya, dan dukung saya dengan mentraktir cendol ya teman-teman, seikhlasnya saja gak apa-apa. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Stay terus di YouTube saya. Bye.